Shalom, selamat pagi. Kita bersyukur dengan kemurahan Tuhan. Pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam renungan pagi bersama yang diambil dari buku Maranatha Tuhan Datang yang ditulis oleh hamba Tuhan Nyonya Ellen G. White. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang Maha Baik, kami bersyukur dengan kemurahan Tuhan Engkau memberikan kami kesempatan untuk merenungkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul Penjagaan Terakhir. Ayat intinya diambil dari Markus 13 ayat yang ke-35 dan 36. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta, supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Keterangannya, suatu rombongan telah ditunjukkan kepada saya. Mata mereka sedang terarah ke surga, dan perkataan Tuhan mereka terdapat pada bibir mereka. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Tuhan mengisyaratkan suatu penundaan sebelum fajar menyingsing pada akhirnya. Tetapi Ia tidak akan membiarkan mereka berlenga-lenga atau bersantai dalam kewaspadaan mereka yang tekun. Sebab pagi itu tidak diberitahukan kepada mereka secepat yang mereka harapkan. Saya melihat bahwa tidaklah mungkin mencintai dan terpikat dengan perkara-perkara duniawi, dengan menimbun harta duniawi sambil berada dalam posisi menunggu dan berjaga-jaga, sebagaimana yang telah diperintahkan juru selamat kita. Malaikat itu berkata, mereka hanya dapat memilih satu dunia. Supaya dapat memperoleh harta surgawi, mereka harus mengorbankan harta duniawi. Mereka tidak dapat memegang kedua-duanya. Saya melihat bahwa kesiapsiagaan demi kesiapsiagaan telah dilakukan pada masa silam. Oleh sebab hal ini, haruskah kewaspadaan dikurangi? Oh tidak. Malahan kebutuhan besar kewaspadaan tidak kendor harus ada. Karena sekarang waktu sudah lebih sedikit daripada ketika mengadakan kewaspadaan pada pertama kali. Jikalau kita berjaga-jaga dengan kewaspadaan yang tidak boleh kendor, maka betapa besar kebutuhan untuk melipat gandakan kewaspadaan pada kedua kali. Liwatnya kewaspadaan yang kedua telah membawa kita kepada yang ketiga. Dan pada masa kini tidak ada maaf bila mengendorkan kewaspadaan. Kewaspadaan yang ketiga menuntut kesungguh-sungguhan 3 kali lipat. Menjadi tidak sabar sekarang akan menghilangkan semua ketekunan, ketabahan kita untuk berjaga-jaga seterusnya. Malam gelap yang panjang sedang menguji, tetapi pagi itu ditangguhkan dalam bentuk rahmat. Sebab kalau Tuhan harus datang, begitu banyak yang akan kedapatan tidak siap. Ketidakrelaan Tuhan terhadap kebinasaan umatnya menjadi alasan mengapa penundaan itu terasa lama. Perbedaan di antara mereka yang mengasihi dunia dan mereka yang mengasihi Kristus begitu jelas sehingga tidak bisa salah. Sementara orang-orang yang ke dunia-duniaan semuanya bertekun dan bertujuan mengumpulkan harta duniawi, umat Tuhan tidak boleh menyesuaikan diri dengan dunia, tetapi menunjukkan dengan ketekunan, kewaspadaan, dan posisi menunggu mereka sehingga mereka itu diubahkan. Bahwa rumah mereka bukan di dunia ini, tetapi bahwa mereka mengusahakan negeri yang lebih baik, yaitu yang surgawi. Kabaran firman Tuhan pada pagi hari ini sangat jelas mengatakan kepada kita, waktunya untuk terus berjaga-jaga dan lebih berjaga-jaga berkali-kali lipat dari yang sebelumnya. Karena walaupun kita melihat sepertinya Tuhan menunda kedatangannya, tapi jelas pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini mengatakan, Tuhan menunda agar lebih banyak dan lebih banyak lagi umat-umatnya
yang akan diselamatkan. Dan pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini menegaskan bagi kita, sebagai umat-umat Tuhan, kita harus memilih dunia dan kesenangannya, atau memilih Tuhan dan segala hal yang Tuhan izinkan kita alami. Dikatakan mereka hanya dapat memilih satu dunia. Supaya dapat memperoleh harta surgawi, mereka harus mengorbankan harta dunia. Mereka tidak dapat memegang kedua-duanya. Kita tidak bisa memegang surga dan memegang dunia di satu tangan. Tidak bisa. Harus memilih salah satu. Kalau kita memilih surga, maka kita harus mengorbankan apa yang kita harus capai di dunia ini. Dengan pertolongan Tuhan, mari kita terus bersungguh-sungguh mengikuti Tuhan, bersiap sedia untuk menyambut kedatangan yang kedua kali. Dan apabila Tuhan datang, dengan pertolongan Tuhan, kita semua akan siap menyambut Dia di angkasa. Adalah doa dan harapan kita bersama. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bersama dalam tata surga, pada pagi hari ini ya Tuhan, kami bersyukur dengan kemurahan rahmat-Mu, kami telah merenungkan firman-Mu. Kiranya dengan pertolongan Tuhan kami bisa memilih untuk terus mengikuti Engkau dan terus bersiap, berjaga-jaga untuk menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Kami lemah, kami memiliki banyak keterbatasan. Tolong kuatkan dan mampukan kami untuk terus berserah kepada-Mu ya Tuhan. Pagi hari ini kami berdoa agar kiranya dengan pertolongan Tuhan kami semua bisa siap menerima meterai Allah yang hidup, dan kiranya roh hujan akhir bisa menjadi bagian kehidupan kami. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya kami semuanya dikaruniakan kesehatan, kekuatan, umur yang panjang, diberikan pemulihan kesehatan, sehingga dengan pertolongan Tuhan kami bisa gunakan waktu kesempatan yang terbaik kami, harta, berkat, talenta yang Kau titipkan bagi kami, untuk bisa dimaksimalkan untuk kemuliaan hormat bagi nama-Mu, menuntun jiwa-jiwa datang lebih dekat kepada-Mu, dan dengan pertolongan Tuhan menjadi berkat bagi sesama. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan. Teruslah berjalan bersama-sama dengan kami, mengiringi kami, menuntun langkah hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Maranatha, Tuhan datang. Tuhan Yesus memberkati.